Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 45, masih berkaitan tentang masalah tayammum. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya tayamum tersebut adalah sebagai pengganti mandi dan wudu. Kita tahu jika sekiranya kita mendapatkan hadas besar dan kondisi kita tidak mendapatkan air, atau dalam kondisi kita sakit yang tidak boleh terkena air, maka untuk membersihkan hadas besar kita tersebut dengan tayammum. Atau kita mendapatkan hadas kecil, kebetulan kita tidak mendapatkan air atau sakit yang membuat kita tidak boleh terkena air, maka diganti ya untuk membersihkan hadas kecil tersebut dengan cara bertayammum. Jadi asal mula hukum untuk membersihkan hadas itu dengan air. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, diganti dengan tayammum. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai keduanya, meridai Jabir dan ayahnya yang bernama Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah dianugerahkan 5 hal, yang dimana 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum aku. 5 hal itu sebagai berikut. Nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku telah diberikan pertolongan dengan memenangkan peperangan dengan cara Allah Jalla wa Ala memberikan rasa takut kepada orang-orang kafirin tersebut. Dan orang kafir tersebut sudah merasa takut di dalam kalbu dan hati mereka itu 1 bulan sebelum terjadi peperangan. Dan itu adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin.
Jika sekiranya kita berhadapan di medan peperangan dengan orang-orang kafir tersebut, mereka tersebut telah diberikan rasa takut oleh Allah Jalla wa'ala untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Belum terjadi peperangan. 1 bulan sebelum terjadi peperangan, mereka sudah memiliki rasa takut kepada kaum muslimin tersebut. Dan ini khusus ya anugerah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umat ini. Yang kedua, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada bab ini. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan tanah untukku itu sebagai tempat sholat dan kondisi tanah itu suci. Kondisi tanah itu suci tidak lain maksudnya boleh digunakan untuk tayamum. Karena kita tahu alat yang digunakan untuk tayamum tersebut sesuatu yang ada di permukaan tanah ini. Entah debu-debunya ataupun tanahnya ataupun pasirnya. Itu yang dikatakan ya oleh hadis ini atau yang disebutkan di dalam hadis ini. Naam. Sekaligus juga kita katakan dimanapun tempatnya di muka bumi ini boleh kita tersebut untuk melaksanakan ibadah salat. Karena tempat seluruh tanah ini suci dan bersih. Ya, kecuali 10 tempat yang kita tidak boleh salat di tempat tersebut. Yang pertama adalah pemakaman atau kuburan. Ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Tanah ini seluruhnya adalah masjid. Boleh kita salat dimanapun tanahnya, kecuali kuburan. Kemudian yang kedua adalah tempat meskipun itu tempat bersih atau suci, tapi di hadapan kiblatnya itu ada kuburan, anggaplah ini masjid. Di balik dari tembok ini, yang dimana kita arah kiblat ke sana, ya, di balik tembok ini percis ada kuburan, maka kita tidak boleh sholat di masjid ini. Meskipun itu tempat suci, bersih, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, kita nggak boleh sholat di situ. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Kemudian yang ketiga al-hammam, kamar mandi, toilet, restroom, jamban. Kenapa tidak boleh? Pertama dikarenakan ada dalil hadis yang menjelaskan itu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Tanah ini seluruhnya suci, bersih, dan boleh untuk kita melaksanakan ibadat salat. Ya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Sekaligus juga, kenapa kita tidak boleh salat di kamar mandi? Karena kamar mandi tersebut tempat berkumpulnya syaitan. Ya, kongko-kongkonya syaitan itu di kamar mandi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan, tempat berkumpulnya syaitan. Makanya kita tidak boleh salat di kamar mandi. Dan sekaligus juga sebelum kita masuk ke kamar mandi, pastikan membaca doa. Ya, doa berikut ini. Hadis dari jalur Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Menunjukkan bahwasannya kamar mandi itu tempat berkumpulnya syaitan. Nah, jika kita membaca doa ini, dipastikan syaitan tidak bisa melihat auratnya kita. Pada saat kita mandi, pada saat kita melakukan qada'ul hajat. Tapi kalau kita tidak membaca doa ini, entah sengaja atau lupa, dipastikan syaitan bisa melihat auratnya kita pada saat kita berada di kamar mandi. Kemudian yang keempat al-husyu. Al-husyu itu bisa diartikan klosetnya, bisa juga itu seperti spiteng. Spiteng itu kan di bawahnya itu, ya itu ada apa? Kotoran.
Kita tidak boleh gelar sajadah di atas piteng. Tidak boleh kita salat di atas piteng tersebut. Yang kelima adalah kandang onta. Berdasarkan dalil, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil fa inna khuliqat minasyayatin." Janganlah kalian salat di kandang onta. Kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan. Kemudian dikembangkan oleh para ulama. Segala tempat berkumpulnya syaitan tersebut, tidak boleh kita salat di situ. Makanya ada yang keenam. Tempat peribadahan orang-orang kafir dan musyrik. Kita tidak boleh salat di tempat peribadahannya orang kafir dan musyrik. Kemudian yang ketujuh adalah tempat maksiat. Kenapa? Karena tempat maksiat itu adalah tempat berkumpulnya syaitan juga. Termasuk yang kedelapan, tempat pembuangan sampah. Karena dikhawatirkan di tempat tersebut ada najisnya. Kemudian yang kesembilan, got atau selokan. Tidak boleh salat di got atau selokan karena dikhawatirkan ada najisnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, tempat yang kita tidak boleh salat, tempat yang pernah diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini 10 tempat yang kita tidak boleh salat di tempat tersebut. Tapi seluruhnya selain daripada 10 tempat ini, dimanapun tanahnya, itu suci, itu bersih. Dan kita boleh sholat di tempat tersebut atau di tanah tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Siapapun dari kalangan umatku yang sudah mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Jangan ditunda-tunda. Dan paling bagusnya kita katakan, sholat wajibnya kita itu di awal waktu. Dengan kita sholat di awal waktu, maka kita bisa mendapatkan cintanya Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala? Faqala Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita berusaha untuk salat di awal waktu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, wa uhillat liyal maghanim. Aku dihalalkan harta rampasan. Artinya ketika berperang, kaum muslimin menang, maka harta-harta yang dimiliki oleh orang kafir halal untuk dimiliki. Walam tahilla li ahadin qabli. Sebelumnya umat-umat terdahulu tidak dihalalkan tentang harta rampasan tersebut. Meskipun mereka menang, tapi hartanya non-muslim atau kafir tersebut tidak bisa untuk dikuasai. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku telah diberikan hak syafaat. Syafaat di sini adalah syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Yang itu cuma diizinkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Syafaatul uzma itu adalah ketika makhluk, khususnya manusia, ketika berada di padang mahsyar, menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala, mereka menanti begitu luar biasa lamanya. Sampai pada akhirnya mereka mencoba untuk datang kepada para anbiya. Semua para nabi, semua para rasul tidak bisa meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar disegerakan pengadilannya, agar segera dibuka hisabnya atau pengadilannya. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyanggupi. Dan Nabi Muhammad memohon dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sambil sujud agar pengadilannya Allah Jalla wa'ala dibuka. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma.
syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, anugerah secara khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah, ini keistimewaan yang kelima yang ada pada hadis ini yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi terdahulu itu dikhususkan, ya, diutusnya itu cuma kepada kaumnya. Ya, sampai didapatkan seperti di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di situ ada dua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi, ya, kita katakan jadi nabi dan rasul. Begitupun keponakannya, Lut juga jadi nabi, jadi rasul. Begitupun juga cucunya, yaitu yang bernama Yakub, ya, juga jadi nabi dan rasul. Begitupun juga cicitnya yang bernama Yusuf alaihissalam juga menjadi nabi dan rasul. Nah, masing-masing mereka itu punya kaumnya sendiri. Ya. Seperti di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel. Masing-masing diutus kepada kaumnya. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada segenap manusia. Dan disebutkan di dalam hadis, disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Saba, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma arsalnaka kafatan linnasi illa basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali kepada segenap manusia untuk menghabarkan, ya, kabar gembira sekaligus kabar peringatan atau ancaman. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 335, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 521. Nah, 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini tentu bukan pembatas. Kita katakan ada keistimewaan yang lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, uti, ya, as-salawatil khams wa utiya khawatima as-suratil baqarah, utiya salawatil khamsa wa utiya, ya, khawatim suratil baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummati syai'an al-muqhimat. Aku telah diberikan salat yang 5 waktu. Karena salat yang 5 waktu ini, subhanallah, itu sebanding pahalanya seperti mengerjakan 50 salat. Jadi satu salat itu, ya, dikali 10. Kita tahu bahwasannya salat yang diwajibkan atas kita dalam sehari berapa kali? 5 kali. 10 kali 5, 50 pahala yang kita dapatkan. Seperti mengerjakan 50 salat. Subhanallah. Nah, itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Umat terdahulu luar biasa. Salatnya, ya, lebih daripada 5 kali. Kemudian juga diberikan, ya, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Para ulama berdebat, berikhtilaf. Apa ini maksudkan? Rasulullah diberikan 2 ayat khusus surah Al-Baqarah tersebut, yaitu amanah Rasul. Ayat 285 sampai ayat 286. Dikatakan oleh sekelompok ulama, ya, al-muradu bihi annallaha auha ilaihi bihima bila wasitatin fi awil amr. Ya, 2 ayat ini itu langsung Allah Jalla wa'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan Jibril alaihissalam. Thumma nazala bihima Jibrilu ba'da dhalik. Kemudian setelah itu,
Di Madinah, ya, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW menyampaikan tentang 2 ayat ini. Yang jelas 2 ayat ini sangat istimewa. Sangat apa? Sangat istimewa. Pahalanya luar biasa. Fadilahnya dan keutamaannya luar biasa. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang sanggup membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam harinya, artinya khususnya sebelum tidur, maka dia akan tercukupi. Tercukupi di sini maksudnya adalah dafa'ata anhu asyar wal makruh. 2 ayat ini, dengan membaca 2 ayat ini, dia terjaga, terhindar dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak disenangi dan tidak disukai. Ada juga yang mengartikan kafatahu min kulli syaitanin fala yaqrubuhu lailatahu. Dengan 2 ayat ini kita baca, maka ya kita tersebut terjauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan syaitan tidak bisa untuk mendekati kita, untuk menggoda kita. Ada juga yang mengatakan dengan kita membaca 2 ayat ini, maka kita memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dan pahala yang luar biasa. Yang jelas, ya 3-tiganya tadi dianggap benar. Dengan kita membaca 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini sebelum kita tidur, maka kita terhindar dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang kita benci, dari hal-hal yang kita tidak sukai. Dengan kita membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini sebelum tidur, maka syaitan akan menjauh dari diri kita, tidak berani untuk mendekati kita pada malam kita membaca 2 ayat ini, sehingga dia tersebut tidak bisa untuk memanahkan godaannya, tidak sanggup untuk menggoda kita. Sekaligus dengan kita membaca 2 ayat ini sebelum tidur, pahala besar yang kita dapatkan. Nah, termasuk juga keistimewaan yang ada pada umat ini, bahwasannya umat ini jika meninggal dunia membawa dosa besar, selain syirik besar, maka ya hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah itu artinya di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Yang artinya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, ini khusus untuk umat ini juga. Misalnya kita bertanya-tanya, Ustadz, ya keyakinan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika ada saudara kita sesama muslim meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan dosa besar selain syirik besar, misalnya dia meninggal dalam kondisi narkoba, ya, bagaimana hukum di akhiratnya? Kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Masih ada harapan enggak Ustadz dia untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala? Masih ada harapan, dan harapannya besar. Tahta masyiatillah itu artinya insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat dosa besar dia yang lakukan tadi, misalnya minum minuman keras atau narkoba, dia meninggal dunia atau keburu meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia tersebut mengkonsumsi minuman keras atau narkoba, maka bisa saja Allah mampirkan ke dalam siksa api neraka. Tapi kalau toh dia masuk neraka, tidak kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Bisa saja Allah Jalla wa'ala dengan kehendaknya, Allah mengampuni dosa dari dia ketika hidup di dunia suka meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Nah, meninggal dunia dalam kondisi berzina di tempat pelacuran. Bagaimana hukumnya nanti di akhirat kelak? Kita katakan apa? Tahta masyiatillah,
di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Masih ada harapan tidak Ustadz dia untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala? Kita katakan masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan hal itu bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah menyebutkan. Pertama ayat 48, yang kedua ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sedangkan dosa-dosa yang lain yang dibawa mati itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, jadi selama dosa yang dia bawa mati itu bukan syirik besar, maka Allah Jalla wa'ala niscaya akan mengampuni dosa-dosa dari kalangan umat ini secara khusus. Dan ini keistimewaan daripada umat ini. Jadi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut, datang ke kuburan, cari wangsit, ya, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun, peramal atau paranormal, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertobat dari yang namanya syirik besar. Nah, itu yang mengakibatkan dosa syiriknya tidak diampuni. Syirik apa? Syirik besar yang dibawa mati. Tapi kalau sekiranya sebelum meninggal dunia dia bertobat dari syirik besar tersebut, masih ada harapan tidak diampuni oleh Allah? Masih ada harapan. Allah yang mengatakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlumuhkan dengan dosa, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Janganlah kalian itu berputus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Mumpung masih hidup, meminta ampunlah kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk dosa syirik besar sekalipun yang pernah dia lakukan ketika hidup ini. Tapi sebelum meninggal, tolong bertaubat dari yang namanya syirik besar tersebut. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha mengampuni dosa-dosa. Nah ini keistimewaan juga kita katakan yang ada pada umat ini. Dalam hadis Jabir bin Abdullah disebutkan ada 5. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu ada 3. Dalam hadis yang lain juga ya disebutkan termasuk tentang surah Al-Fatihah. Itu keistimewaan yang juga ada pada umat ini dan yang lainnya. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ilmu yang bisa kita dapatkan yang pertama, masru'iyatu tahaddusi bini'amillahi ta'ala la ala sabilil iftikhar walakin idharan li ni'matillahi ta'ala wa istijlaban li syukrihi. Disyariatkan untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita menceritakan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Jalla wa'ala. Bukan dikenakan kesombongan. Tidak sama sekali. Bukan dikenakan untuk membanggakan diri. Tidak. Tapi kita menceritakan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Tidak lain sebagai wujud untuk menampakkan nikmat tersebut di hadapan makhluknya Allah Jalla wa'ala. Dan sekaligus juga sebagai daya tarik agar kita ini sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kita menceritakan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan tersebut bukan karena kesombongan, bukan karena show off, bukan ingin dipuji, bukan untuk membanggakan. Tidak sama sekali. Tapi kita menceritakan ini tidak lain
sebagai wujud untuk menampakkan nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut, dan sebagai wujud ya untuk menarik diri kita agar kita ini sanggup untuk bersyukur akan nikmat tersebut. Seperti kita misalnya bercerita kepada teman, alhamdulillah, anak kemarin beli tanah, kemudian sudah mulai membangun, sebentar lagi akan jadi rumah, insya Allah anak akan tinggal di situ. Alhamdulillah, sekarang anak yang anak cita-citakan telah Allah anugerahkan kepada anak. Alhamdulillah, anak kemana-mana sekarang sudah Allah anugerahkan mobil hingga anak bisa jalan dengan mobil tersebut kemana-mana. Nah, cerita seperti ini bukan karena untuk kesombongan, bukan dikarenakan untuk membanggakan diri, tidak. Tapi karena ingin sebagai wujud untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan ingin menunjukkan nikmat itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kalian, kepada kita ini, maka ceritakanlah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyanzura atsara ni'mata 'abdi. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu menyukai bekas nikmatnya tersebut ada pada diri kita dan kita syukuri. Dan itu kita lihat Nabi Muhammad tadi menceritakan, aku telah diberikan keistimewaan dibandingkan dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Ini kan menunjukkan Rasulullah SAW menceritakan apa? Nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Yang dimana keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Jadi boleh menceritakan selama kita aman dari riya, selama kita aman dari sifat sombong, selama kita aman dari unsur show off, ya, atau membangga-banggakan diri, ya, ceritakan. Tidak mengapa yang demikian. Dan kita menceritakan itu tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah, sekaligus juga ingin menampakkan nikmat Allah Jalla wa'ala yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi haitsu ya anna Allah ta'ala atau inna Allah ta'ala manna alaihi wa ala ummatihi bi khasa'isa wa fadaila lam takun li ahadi minal anbiya'i wa la li ummamihim wa mafhumuhu annahu lam yakhtassu bi ghairil khamsil al-madhkurah lakin dhikrul adadi la yadullu ala al-hasar li'annaka hunaka khasa'isu ghairu ma dzukira fi hadzal hadisi. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang selalu dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala, keutamaan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW dan umat beliau. Yang dimana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada beliau dan kepada umatnya dengan keistimewaan-keistimewaan, dengan keutamaan-keutamaan, dengan nikmat-nikmat yang khusus, yang dimana nikmat-nikmat tersebut dan keistimewaan-keistimewaan tersebut tidaklah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tidaklah diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu dari hadis ini yang kita mafhumi dan kita pahami bahwasannya pengkhususan atau keistimewaan ini tidak hanya sekedar 5 yang disebutkan tadi di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, tetapi penyebutan angka itu tidaklah menunjukkan pembatasan bahwasanya cuma 5 ini saja, tapi selain 5 ini banyak lagi keistimewaan yang telah diberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya yang selain yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di antaranya dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yang sudah kita ceritakan tentang sholat yang 5 waktu. Itu keistimewaan untuk Nabi dan juga umatnya.
Kemudian 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu pun juga keistimewaan atau nikmat yang khusus yang diberikan kepada Nabi dan kepada umatnya. Termasuk masalah pengampunan dosa-dosa besar tadi. Selain daripada syirik besar. Nah, kemudian yang ketiga, dari hadis ini, Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jawazu dzikril ilmi min ghairi su'alin, khususan indal ihtiyaji ilaihi. Boleh kita menyebutkan satu ilmu tanpa ada pertanyaan, khususnya ketika itu dibutuhkan. Antum nggak tanya tentang puasa Arafah kapan, tapi saya menyebutkan secara langsung. Puasa Arafah kita melakukannya sesuai dengan tanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah kita atau oleh pemimpin kita, yaitu hari Sabtu ya bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022. Sedangkan Idul Adha jatuhnya hari Ahad bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022. Dan itulah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh para ulama kepada kita. Kita puasa Arafahnya ya itu berpuasanya sesuai dengan tanggalan di mana kita tinggal, di negeri yang di mana kita tinggal, termasuk beridul adhanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudhahun. Bahwasanya berpuasa itu kebanyakan orang berpuasa, beridul fitri juga begitu, beridul adha begitu. Artinya, berkaitan tentang puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, itu bukan ditentukan oleh pribadi kita. Tapi yang menentukan itu siapa? Untuk ketentuan-ketentuannya. Besok Ramadan, besok 1 Syawal Idul Fitri, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Siapa yang menentukan itu? Hukumah, pemerintah, pemimpin kita, walil amr. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Antum gak nanya, cuma ana menyampaikan. Penyebutan ilmu tanpa ditanya boleh. Khususnya lagi secara spesial jika dibutuhkan. Ini ana pikir butuh nih antum. Supaya antum tidak ada pertanyaan lagi nanti. Kapan puasanya? Jumat apa Sabtu Ustaz? Sesuai dengan yang di negeri kita atau gimana? Kita katakan sesuai dengan apa yang di negeri kita. Sesuai dengan apa yang ada di tanah air kita. Tanggal 9 Dzulhijjah yang terjadi di negara kita yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Puasanya nanti hari Sabtu, Idul Adhanya hari Ahad. Antum gak tanya. Tapi saya sampaikan. Bolehkah begitu? Boleh. Sebagaimana tadi Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau dan kepada umat ini. Padahal sahabat tidak bertanya tentang masalah ini. Jelas ikhwah? Kemudian yang keempat, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna min wasailin nasar alal a'da ilqa'i ru'b fi qulubihim walau kana bainahuma masafatu syahrin. Bahwasanya di antara sarana untuk kemenangan terhadap musuh, Allah Jalla wa'ala telah memberikan rasa takut di hatinya, di qalbunya orang-orang kafir. Walaupun jarak untuk berperang belum berperang, tapi 1 bulan sebelum berperang mereka sudah mengalami rasa takut yang sangat luar biasa untuk berhadapan dengan kaum muslimin di medan peperangan tersebut. Wa hadza nasru thabitun lin Nabi SAW wa huwa min ta'yidillahi lahu. Bahwasannya ini pertolongan adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang ada untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini pertolongan datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Ini kemenangan datangnya dari pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk Nabi Muhammad SAW dan tentunya untuk umatnya. Naam. Wa hadhil khaslah turja liman akhadha bi sunnatihi
wa taba'aha wa istaqama 'alaiha wa ihtada bi hadihi zahiran wa batinan ya min wulatil umur. So, lihat ya, perkara ini bisa kita harapkan dengan kita mengambil sunnah Nabi SAW dan mengikuti sunnah Nabi SAW, istiqamah menjalankan sunnah Nabi SAW dan selalu berjalan di atas petunjuk dan hidayahnya Nabi Muhammad SAW, baik yang nampak ataupun yang batin, dan terutama ketaatan kepada walil amr kita, kepada pemimpin kita ketika memerintahkan kebaikan. Salah satunya adalah ikut berpuasa Arafah dan beridul adha sebagaimana yang ditetapkan oleh mereka. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ya, jadi kita katakan itu salah satu yang yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala melalui Nabi SAW. Naam. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akramal imam akramahallah, wa man ahanahu ahanahallah." Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah Jalla wa'ala akan memuliakannya. Tapi barang siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah Jalla Jalaluh akan menghinakannya. Naam, ya, kita katakan kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita. Itu tentu lebih maslahat untuk persatuan kita, persatuan kaum muslimin, terutama di dalam masalah ya berpuasa Arafah dan beridul adha pada bulan Dzulhijjah di tahun ini. Naam. Kemudian yang kelima, ya azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Naam. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kita lanjutkan ya pembahasan kita masuk kepada ilmu yang kelima yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah jawazu at-tayammumi ala kulli ardin tahiratin. Boleh kita bertayamum ya di setiap tanah yang bersih, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid, sebagai tempat sholat, dan tahuran. Kata tahur itu artinya itu tanahnya bisa dijadikan alat untuk bersuci, sebagaimana kata al-wadu. Al-wadu itu air wudu. Kalau wudu itu adalah sebagaimana pemahaman kita untuk melakukan tata cara yang berkaitan dengan pembasuhan anggota wudu tadi. Namanya wudu, tapi airnya namanya apa? Wadu. Wadu'un. Tapi kalau misalnya kata-kata tahur, itu ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi, tanah ini atau pasir ini atau debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini atau tanah ini, itu bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Fadalla ala anna turaba tahurun kalma atau tuhurun kalma. Di situ menunjukkan bahwasanya pasir, tanah, debu itu bersih, itu suci sebagaimana air. Meskipun kita pahami asal mula hukum bersuci itu menggunakan apa? Menggunakan air. Jika tidak ada air maka diganti dengan ya bersucinya dengan menggunakan tanah atau pasir atau debu yang diistilahkan oleh kita tersebut dengan istilah tayammum. Kemudian yang keenam, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan juga jawazus salati ala kulli makan minal ardh. Dibolehkan kita salat dimanapun tempatnya dari bagian permukaan bumi atau tanah ini. Kecuali 10 hal tadi, 10 tempat yang kita sebutkan, ya, yang tidak boleh. Yang pertama apa? Pemakaman atau kuburan. Yang kedua, tempat meskipun bersih atau suci, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, kita nggak boleh salat. Kemudian yang ketiga apa? Kamar mandi, toilet atau restroom atau jamban. Kemudian selanjutnya yaitu ya spiteng
atau klosetnya. Tidak boleh kita menggelar sajadah di atas spiteng misalnya, karena di bawah daripada spiteng itu, di kolamnya itu ada kotoran. Kemudian yang kelima apa? Kandang onta. Kemudian yang keenam, tempat maksiat, ya. Kemudian yang ketujuh, tempat ibadahnya orang kafir atau musyrik. Yang kedelapan, tempat pembuangan sampah. Yang kesembilan, got atau selokan. Yang kesepuluh, tempat yang pernah diazab dan disiksa oleh Allahu Jalla wa'ala. Kemudian yang ketujuh, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, wujubu ada'is salat fi waqtiha ala ayyi halin kana sawa'un akana wahidan lil ma'i sawa'un akana wajidan lil ma'i am adiman lahu. Ya, wajib kita segera wajib kita menyegerakan untuk melaksanakan ibadah salat fardu, salat yang 5 waktu sesuai dengan waktunya. Dalam keadaan apapun, baik kita mendapatkan air ataupun tidak mendapatkan air, berdasarkan sabda Nabi, ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Siapapun di antara kita ini yang sudah mendapatkan waktu salat, maka tolong laksanakanlah salat tersebut sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedelapan, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, hilal ghanaimi li hadhil ummati, halal harta rampasan ketika berperang untuk khusus umat ini, ya, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, ikhtisasun Nabi SAW bi syafa'atil uzma allati yatadafa'uha, ya, kibaru rusul alaihimus salatu wassalam. Bahwasannya syafa'atul uzma, memohon meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar segera membuka pengadilannya untuk menghisap makhluknya, khususnya manusia, itu yang sanggup untuk meminta hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Diistilahkan dengan istilah apa? Syafa'atul uzma, atau syafaat yang besar, yang agung, yang itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan ada beberapa poin yang itu khusus untuk syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ada sekitar 14 golongan yang memberikan syafaat, dan tentunya pemilik syafaat yang mutlak itu siapa? Allahu Jalla wa Ala. Ya, jadi seseorang yang akan memberikan syafaat, ya, seperti para nabi, malaikat, itu kalau tidak ada izin dari Allahu Jalla wa Ala dan tidak ada ridha dari Allahu Jalla wa Ala, maka tidak mungkin syafaat tersebut itu terjadi. Wallahu alam. Nah, di antara syafaat yang khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan, ya, disebutkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syafaat khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW kepada paman beliau, Abu Talib. Kita tahu syarat penerima syafaat itu muslim. Tapi ada satu orang kafir yang diizinkan untuk diberikan syafaat. Ya, yang dimana diringankan azab dan siksanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau bukan kena syafaatku, niscaya Abu Talib itu akan diletakkan di keraknya api neraka. Tapi dia mendapatkan syafaat yang mendapatkan syafaatku, maka dia mendapatkan azab dan siksa yang paling ringan dalam neraka. Yaitu apa? Yaitu, ya, diberikan terompah atau sandal yang datang dari neraka. Ketika Abu Talib memakainya, langsung seketika apa? Ya, kepalanya atau otak kepalanya tersebut matang. Nah, ini kita katakan, ya, syafaat yang dimana kita katakan khusus, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga disebutkan di dalam satu keterangan yang dimana ini pun juga syafaat khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat dari kalangan umatnya yang telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, yang telah dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang tersebut atau umat-umat tersebut keluar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Nah, jadi syafaat-syafaat yang seperti ini itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada golongan-golongan yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Naam. Dan kita tahu sebagaimana yang kita pahami bahwasannya ada 14 golongan yang dimana Allah Jalla wa'ala memberikan syafaat tersebut. Termasuk syafaat yang khusus juga, syafa'atu li ahlil jannah fi dukhulil jannah. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni surga untuk masuk ke dalam jannah. Jadi sudah dipastikan masuk surga. Supaya cepat masuk surganya atas pembelaan dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian syafaat yang khusus juga buat Nabi Muhammad yang sudah kita sebutkan tadi untuk para ahli maksiat, ya, yang dimana mereka tersebut yang seharusnya masuk neraka kemudian diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak masuk ke dalam siksanya Allahu Jalla wa'ala. Ada yang mengatakan syafaat Nabi Muhammad yang khusus tadi, mereka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian atas syafaatnya Nabi memohon kepada Allahu Jalla wa'ala agar mereka dikeluarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang ke-10 dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah anna risalata an-nabi SAW, ya, amah li jami'in nasi ila yaumil qiyamah. Anna risalata an-nabi SAW amatun li jami'in nasi ila yaumil qiyamah. Fakulluhum mulzimuna bisyariati wa kulluhum mulzamuna bisyariatihi ba'da bi'satihi. Wallahu taala a'lam. Bahwasannya ya risalahnya Nabi Muhammad itu diutus kepada segenap manusia sampai hari kiamat kelak, dan semua mereka manusia, semuanya manusia itu diharuskan untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi kita katakan yang Nasrani, yang Yahudi dan seterusnya, dia harus menyatakan iman dan Islam, mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus seperti itu. Nah, ya, kalau tidak mereka meninggal dalam kondisi kufur, ya, dalam kondisi kafir. Siapapun manusianya harus mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.